Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle season keduanya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan suasana ujian untuk menjadi visioner suci. Kali ini Mas dihadapkan dengan ujian yang kedua, yaitu melindungi kristal yang sudah diberikan ke setiap timnya, supaya tidak pecah. Nah, di tengah ujian, karena setiap tim ditempatkan di tempat yang berbeda, Sipin bertemu dengan orang yang disegani bernama Carpaccio, yang sedang melawan satu orang di sana. Nampak orang itu udah kagak berdaya. Pin awalnya tidak mau terlibat sama orang itu. Taunya Carpaccio menyadari kalau ada Pin di sana. Auto Dapin dihajar sama si Carpaccio ini dan memaksanya untuk memberikan kristal satu-satunya itu kepadanya. Karena tahu itu cuma ada satu lagi, Pin kagak kasih. Sampai akhirnya Mas pun datang menolong. Setelah mereka berduel dengan kekuatan yang tidak masuk akal dan tidak merasakan rasa sakit, akhirnya si Mas bisa memberikan gimana rasa sakit yang sebenarnya kepada si Carpaccio. Dengan permainan tenisnya, si Mas berhasil menghancurkan roh yang bikin dia kena mental dan dia pun bisa dikalahkan sama si Mas. Kini animenya dilanjutkan kembali. Ujian masih berlanjut. Di sisi yang lain, Margaret bertemu dengan dua orang satu tim gitu. Dia mencoba untuk mengukur kemampuan mereka berdua. Pas dia ukur menggunakan tanda nada, ternyata kedua orang itu levelnya cuma ada di nada re. Semakin tinggi nadanya berarti semakin kuat, katanya. Dia meminta kristalnya saja. Tidak harus melawannya, tapi tentu mereka kagak mau memberikannya secara cuma-cuma. Mereka merasa layak ada di tempat itu, soalnya masing-masing dapat 3 koin. Habis itu mereka berdua pun memperlihatkan kemampuannya dengan mengeluarkan serigala dan juga batu. Mereka tahu betul Margaret ini sangat kuat, bahkan kekuatannya setara dengan visioner suci. Tapi mereka berdua juga kagak mau kalah begitu saja. Sayangnya usahanya dipatahkan dengan sihir basic milik si Margaret seperti itu. Bahkan sihir basic saja sudah sekuat ini, yang hasilnya mereka berdua kalah telak. Melihat kemampuannya udah bagaikan langit dan bumi, katanya si Margaret ini berada di tangga nadasi. Makanya kedua orang ini bukan tandingannya. Dia pun memecahkan kristalnya lalu pergi. Mereka berdua pun mengakui kehebatannya. Setelahnya ujian yang kedua itu pun selesai. Dot yang belum ngapa-ngapain malah tiba-tiba lolos kagak jelas seperti itu. Namun dia merasa bersyukur bisa lolos. Dia merayakannya dengan Sima seperti itu. Di sisi lain, Wellbird memuji kinerjanya Sima sudah ke titik ini. Tapi habis ini adalah ujian yang sebenarnya. Di sana ada salah satu visioner suci yang sedang memantau Simas juga. Dia bagian kepala administrasi bakat sihir. Dia merasa kalau Simas masih kalah jauh sama si Margaret. Dia sudah setara visioner suci kekuatannya. Tahun lalu kalau dia ikutan ujian, kemungkinan yang bakalan jadi visioner suci itu bukan si Raine, melainkan Margaret. Inilah kenapa Raine menjadi visioner suci termuda, karena kagak ada Margaret. Coba kalau ada, mungkin beda ceritanya. Margaret udah kagak ada obat dari dulu. Walaupun orang tersebut ngoceh panjang lebar, Wellberg tetap akan menonton hasilnya nanti. Dia tahu kalau Wellberg sedang mendukung Sima saat ini. Seketika suasananya menjadi sepi. Tak lama ada Margaret datang. Dia udah kagak sabar menghadapi Simas. Apakah dia akan dihibur sama kekuatannya Simas? Karena ujian kedua selesai, para peserta beristirahat terlebih dahulu. Di dalam sana Simas lagi-lagi seperti orang yang tidak jelas, ngomong sendirian seperti itu. Dia bercerita tentang dia yang awalnya tidak rajin olahraga, jadi rajin olahraga. Sampai-sampai dia merangkai kata-kata seperti Tuhan menciptakan tangan. Kemungkinan biar dia bisa mengangkat dumbbell. Dia mempunyai kaki digunakan buat bla 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 macam-macam lah ini bocah. Habis itu si Lemon ikut-ikutan kagak jelas juga, yang bikin si Pin udah kagak kuat, pengen pulang aja. Selesai Lemon, terbitlah Dot yang ikut kagak jelas. Dia yang mengejar-ngejar si Lemon sampai ujung dunia, ujung-ujungnya ditolak juga. Sedih sekali orang ini.
Karena sekarang sudah waktunya si Mas minum protein, dia minum dulu ya kan. Tak lama kemudian ketika mereka sedang gaji-gajian datanglah visioner suci yang tadi. Dia ke situ merasa tertarik dengan si Mas. Mas tahu betul orang ini yang waktu itu ikutan menyudutkannya. Dia ke situ pengen bermain dengan si Mas. Tapi Mas di sana langsung menolaknya dengan sangat keras sebab dia pengen beristirahat. Dia nawarin main kayak menoleh-menoleh gitulah, gak ngerti main apaan. Awalnya emang dia menolak, tapi ketika ditawarin kalau Mas menang, dia bakalan dilancarkan menjadi visioner suci tanpa syarat apapun. Auto si Mas ini menerima tantangannya tersebut. Sebelum itu si Mas dilingkari terlebih dahulu. Dia kagak boleh keluar dari lingkaran tersebut. Nah pas dimulai saja si Mas sudah hampir terkena serangannya. Untung dia punya refleks yang baik. Terus yang kedua dia memberikan dua arah untuk si Mas. Tetap saja dengan kekuatan tangannya dia berhasil menahan kedua serangannya tersebut. Lantas hal itu membuatnya semakin tertarik sama si Mas ini. Untuk serangan yang ketiga Mas diserang dengan tiga arah berturut-turut sehingga dia harus menghindari semua serangannya dan tidak boleh sampai keluar garis. Tapi si Mas bisa melakukan itu dengan sangat baik. Walaupun orang itu mengeluarkan pedang api hitam yang kalau kena apinya kagak bakalan padam, Mas dengan santai bisa melewati itu. Pas serangan terakhir pun Mas mempunyai cara untuk menghindar padahal dia sudah terpojok. Dia membawa lingkarannya itu ke atas seperti itu sehingga dia kagak keluar dari lingkaran. Namun Mas mengakui kalah di akhir serangan, tak lama ada burung yang mengambil kue susnya. Orang itu menganggap kalau pertandingan kali ini mereka seri. Lalu dia pun pergi begitu saja. Mas merasa kalau orang tadi tidak benar-benar serius, apalagi belum merapalkan mantra apapun. Begitupun dia sendiri yang menyadari hal itu kalau serangan terakhir itu kalau dia serius, Mas sudah habis. Dia merasa Mas masih kalah jauh sama si Margaret. Tapi semisal dia berhasil masuk, akan semakin menarik. Mas punya PR buat mengimbangi kekuatan para visioner suci. Tak lama kemudian pertandingan atau ujian terakhir pun bakalan dimulai yang mana pertandingan pertama mempertemukan Mas melawan Margaret. Mas yang satu-satunya orang yang dapat koin 7 akan melawan Margaret secara langsung. Inilah ujian sebenarnya si Mas untuk bisa membuktikan dia layak menjadi visioner suci atau tidak. Margaret udah kagak sabar apakah Mas bisa menghibur dirinya dengan kekuatannya si Mas. Tapi sebelum dimulai tidak lupa Mas memakan kue susnya terlebih dahulu. Si Margaret juga kagak mau kalah, dia makan udang goreng yang dicocol sama saus. Tapi karena terlalu banyak jadi Mas agak sedikit aneh melihatnya. Bisa-bisa rasa udangnya bakalan hilang. Tapi Margaret kagak peduli dengan hal tersebut. Orang tadi pun melihat Margaret bakalan unggul di pertandingan ini. Dia sudah tahu kalau Margaret melakukan ini atas keinginan si Madel. Dia tahu betul mana anak yang bisa dia pekerjakan. Tak lama kemudian ketika keduanya bersiap, si Margaret mau menyerangnya terlebih dahulu. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya yang besar tersebut. Tubuhnya auto diselumuti aura-aura pink gitu. Lantas Pin berasa kalau kekuatannya sangat luar biasa, sampai dia ingin mual. Lance pun merasakan demikian, emang kekuatannya hampir setara sama visioner suci. Terus si Margaret pun mulai menyerang menggunakan sihir basic seperti itu. Mas yang sudah maju terpaksa harus menahan serangannya. Sayangnya ketika dia mau dipantulkan malah berasa berat katanya. Udah kayak bola bowling. Alhasil Mas terbawa ke belakang dan menghantam tembok yang ada di belakangnya. Dikira sudah selesai ternyata Mas tidak ada di sana melainkan dengan cepat orang itu berdiri di belakang si Margaret. Lalu dia pakai skill diangkat dan dibanting ke bawah seperti itu. Hal itu membuat para penonton merasa aneh dengan si Mas yang bisa tiba-tiba kagak kebentur dan ada di belakang Margaret. Ternyata sebelumnya karena si Mas kagak bisa menahan, Mas mundur dengan sangat cepat sebelum terkena tembok, Mas sudah menghindar. Makanya dia bisa berada di belakangnya. Dot kagak peduli dengan teori yang pasti Mas masih bisa bertahan. Tapi jangan senang dulu. Terlihat di sana si Margaret kagak terluka sama sekali. Hal ini membuat para penonton aneh. Margaret baru saja akan memulainya. Orang tadi melihat kalau Margaret menggunakan sihir nadanya.
untuk menahan benturannya. Di sisi lain ada seseorang yang menaiki naga. Dia disebut sebagai Innocent Zero yang sepertinya akan menemui si Mas. Dia sepertinya sudah tidak sabar ingin membawa si Mas. Sementara itu, Mas dan Margaret baru akan memulai pertarungan mereka. Margaret kembali menyerang si Mas kayak begitu dengan beruntun. Tapi kagak ada satupun yang kena. Ketika Mas mendekatinya kayak begitu dikira bakalan adu jarak dekat. Nyatanya si Mas dan Margaret tahu kalau mereka belum serius. Margaret juga tahu kalau Mas seperti sedang melindungi sesuatu. Yang tak lain itu adalah kue sus. Dia kagak bisa bertarung kalau kayak begini, lantas penonton seperti senang mendengar pertandingan yang serius seperti ini. Setelah itu Margaret kembali menyerang si Mas. Kali ini dia mengeluarkan suara musik berbentuk pukulan. Ketika Mas mau memantulkannya nampak tembus gitu. Yang ada dia keluar darah. Dia merasakan di dalam tubuhnya. Margaret merasa kalau si Mas bukanlah lawannya kalau pakai sihir kayak begini. Sampai si Mas ini diserang secara terus-menerus sampai tubuhnya mengeluarkan darah. Setelah itu dilanjutkan lagi pertarungannya. Kali ini Margaret mengeluarkan semacam musik gitu yang mengelilingi si Mas. Dengan begitu Mas tidak bisa keluar, apalagi gelombang suaranya itu sangat berbahaya. Sampai hancur kayak begitu tanahnya. Mereka menganggap kalau si Margaret tidak perlu serius untuk melawan si Mas. Tapi sayangnya Mas tidak ada di sana. Tiba-tiba saja dia muncul dari bawah tanah dan menarik si Margaret ke dalam. Lalu dia pun menembakkannya kayak begitu sambil merapalkan mantranya. Penonton mengira Mas emang mempunyai sihir, cuma orang ini merasa Mas cuma akal-akalan doang bikin sihir. Pin melihat ketika Mas masuk ke dalam tanah sebelum dia terkena gelombang suaranya. Harusnya gelombang suara itu akan terus mengejar si Mas. Tapi ini kagak, emang aneh katanya. Tak lama kemudian Mas menghajar si Margaret beruntun kayak begitu. Ini langkah yang bagus supaya si Margaret serius dan mau mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Terbukti ketika dia mendapatkan serangan itu si Margaret langsung mau serius. Dia menggunakan kekuatan sihir yang jarang dia pakai, yaitu metamorfosis. Yang mana dia berubah bentuk kayak begitu. Yang lain merasa aneh karena Margaret tidak sama seperti sebelumnya. Ternyata emang inilah wujud asli daripada si Margaret. Di sisi lain si Ryo memikirkan si Mas yang sedang bertanding apakah dia berhasil atau tidak gitu kan. Tak lama ada yang datang dan memberitahu kalau Innocent Zero sedang bergerak menuju ke sini. Yang bergerak kali ini bukan anak buahnya melainkan bos Innocent Zero itu sendiri. Lantas ini bakalan kacau, dia membutuhkan order untuk mengulur waktu. Ryo menyuruhnya untuk melakukan penjagaan. Kembali ke pertandingan. Kalau udah ganti wujud ke yang ini, dia bakalan lebih berbahaya lagi kekuatannya. Dengan jentikan jari saja itu orang udah ada di sisi si Mas. Dia udah tahu kelemahan si Mas itu ada di telinga. Ketika Mas mau menyerangnya, itu orang langsung menghilang. Dia sudah muncul di atas sana. Walaupun cuma hilang-hilangan, si Mas langsung terkena serangannya. Dikira Margaret sama sepertinya ngandelin otot. Tapi Margaret mengatakan kalau kekuatannya bukan itu. Dia menjentikan jarinya sambil menghilang dengan cepat seperti itu. Ini seperti kecepatan menyamai kecepatan suara. Mas bila ingin mengimbanginya, dia harus bisa membuat pergerakan yang menyamai kecepatan suara juga. Si Mas sudah kagak bisa apa-apa lagi di sana. Sampai akhirnya Margaret mau menyerangnya secara langsung. Cuma Mas di sana memegang dinding gitu. Kerennya kali ini dia bisa menghindari serangannya tersebut. Ini tentu aneh. Ketika dia mau menghilang, jarinya terkena saus tartar, jadi sulit untuk menjentikan jarinya. Auto sama si Mas dihajar kayak begitu. Ini semakin menarik menurut si Margaret. Dia bisa menikmatinya berduel dengan si Mas. Tapi si Lance melihat itu, belum mengeluarkan kekuatan aslinya yaitu Sekon.
Ketika dia berdiri kembali, kali ini dia benar-benar serius seperti itu. Dia mengeluarkan kekuatan sekon tadi, yaitu munculnya sebuah lonceng kematian yang gede banget. Katanya dia akan memberikan waktu kepada Simas 1 menit, yang mana jika dia terkena suara lonceng itu, dia akan langsung kalah. Dan jaraknya pun 2 kilometer. Sebenarnya tapi karena ini arena, dan ada pelindungnya jadi penonton kagak bakalan terkena dampaknya. Syarat biar bisa dibatalkan, Mas harus mengambil tongkat sihirnya tersebut. Mas bakalan sulit untuk kali ini. Dia tidak bisa menggunakan trik kayak tadi. Si Mas bakalan diuji di sini. Mau nggak mau, si Mas ini kudu mengambil tongkat sihir miliknya itu. Auto dah di situ Mas dengan susah payah mengejar sana sini si Margaret yang mempunyai kecepatan perpindahan yang sangat cepat. Setelah dia mengejar-ngejar si Margaret dan waktu terus berkurang, dan sedikit lagi bakalan habis, Mas memakai cara terakhirnya, yaitu dia memasukkan kedua tangannya kayak begitu, lalu mengangkat tanah yang langsung mengarah kepada si Margaret, gunanya supaya pergerakan dia diminimalisir. Di sana Mas langsung saja menyerangnya kayak begitu. Terbukti caranya sangat berhasil. Margaret mencoba untuk mengecoh pergerakannya karena bentar lagi dia akan memenangkan pertandingan. Sayangnya ketika dia sudah merasa sudah bisa lolos dari si Mas, Mas masih bisa menariknya menggunakan jari kelingkingnya. Hasilnya Margaret ditarik dan diambil tongkatnya. Mas langsung mematahkannya dan sihir itu pun langsung menghilang. Di sana Margaret mengakui kekalahannya. Melihat si Mas yang kuat yang kagak pakai sihir, rasanya sangat unik. Welbert auto senang si Mas bisa mengalahkan si Margaret tanpa sihir. Begitupun orang itu yang dari awal meremehkan dia. Kali ini dia sudah bisa menerima si Mas. Dinding besar si Mas kini sudah berhasil dilewati. Tinggal selangkah lagi dia akan menjadi visioner suci. Menurutku duelnya tidak terlalu seru. Digituin doang langsung kalah anjir. Dikirain bakalan ada duel-duel tambahan gitu yang bikin seru. Tapi oke lah. Kembali ke ceritanya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba suasananya jadi berubah kayak begitu. Disusul dengan di atas langit terjadi retakan kayak ada yang masuk dari dimensi yang lain. Dan itu benar saja, yang masuk itu ialah Innocent Zero. Dia menyapa semua orang yang ada di sana. Lalu dia menghentikan waktu kayak begitu sehingga orang yang ada di sana kagak bisa bergerak sama sekali. Dia langsung mau ke intinya saja, yaitu mengambil si Mas. Dia bersyukur si Mas masih hidup. Katanya si Mas ini adalah anaknya, yang mana si Mas ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau digabungkan sama dia pasti bakalan overpower. Namun pas mau dilakukan, Welberg menghalanginya. Dia tidak akan membiarkan si Innocent Zero mengambil si Mas begitu saja. Seperti apa kelanjutannya kita tunggu saja minggu depan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.